Hai semua, selamat datang kembali. Seorang ibu yang rela menggadaikan seluruh hidupnya kepada iblis demi kesembuhan buah hatinya. Tidak ada jalan lain selain menjadi pengantin iblis. Ranti rela menukar hidupnya agar anaknya bernama Nina dapat disembuhkan akibat kecelakaan. Di tengah keluarga yang tak dapat membantu biaya pengobatan Nina yang mahal, Ranti mendatangi seorang dukun untuk meminta bantuan. Ranti dijadikan pengantin iblis dengan ritual memakan hati ayam mentah, mandi air kembang bercampur darah dengan diiringi lagu Jawa. Didandani bak pengantin. Dengan muka ketakutan Ranti berjalan menuju ranjang berwarna merah. Ranti duduk dan tiba-tiba tangan hitam berkuku panjang dan tajam memeluk Ranti dari belakang. Film pun dimulai. Subuh itu Ranti bersama dua adik iparnya berjualan ayam di pasar. Mereka pergi dengan mengendarai mobil bak terbuka. Adik ipar Ranti bernama Siti dan Gita. Siti ini sedang hamil besar sedangkan Gita belum menikah. Di pasar terjadi sedikit keributan antara Ranti dan Siti, di mana Siti menjual ayam pesan Pak Haji yang telah Ranti siapkan, namun Siti saat ditanya malah pura-pura tidak tahu, marah tersinggung. Terlihat Siti ini kurang suka dengan Ranti, kemudian datang Gita yang menengahi. Ini tuh siapa yang musuhin ya, Ti? Tapi tetap aja nadamu tuh nggak ngenakin loh, Mbak. Sin berpindah ke rumah. Bo yang berprofesi sebagai pelaut merupakan suami Ranti harus pergi melaut hari ini. Sementara Bayu suami Siti baru bangun tidur dengan ayam jantannya. Bayu berprofesi sebagai tukang sambung ayam. Sementara di meja makan belum tersedia sarapan. Ibu mertua yang sudah kelaparan menggerutu. Tak lama Ranti, Siti dan Gita pulang dari pasar. Ibu mertua Ranti sudah menunggu dengan judesnya di meja makan. Siti provokator mencari aman dengan memojokkan Ranti yang tak menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Padahal Ranti sudah membawakan makan yang dibeli dari pasar, tapi itu tak cukup menurut ibu mertua. Itu sudah menjadi tanggung jawab istri untuk mengurus rumah. Ibu mertua terus saja ngoceh. Ranti yang ke dapur menyiapkan makan hanya bisa menghela nafas mendengar ocehan mertuanya. Jangan sampai kamu seperti itu. Tugas seorang istri, Pak, ada suami dan... Apapun yang dilakukan Ranti di depan ibu mertuanya selalu salah. Pagi itu Ranti tak dapat mengantar dan menjemput Nina ke sekolah. Ranti meminta Gita mengantar dan menjemput Nina sekolah. Sementara Ranti harus mengantar Bo ke dermaga. Saatnya Bo berangkat melaut. Sebelum berangkat Bo bagi-bagi duit ke adik dan ibunya. Ranti yang melihat Hana diam saja. Ranti mengantar Bowo ke dermaga dengan mobil baknya. Ranti mengutarakan unek-uneknya tentang ibu dan adiknya yang kurang suka dengannya. Ranti juga bilang, setidaknya kamu bela aku kalau di depan keluargamu, jangan diam aja kayak tadi. Sakit mas, ungkap Ranti. Disalahin sama keluarga kamu ya kamu bela aku lah. Diem aja kayak tadi. Bowo setidaknya 1 bulan berlayar. Sepulangnya mengantar Bowo, Ranti mendapat kabar Nina kecelakaan. Ranti dengan tergesa-gesa berlari ke rumah sakit. Menurut dokter kondisi Nina kritis dan harus dilakukan operasi. Itu pun kemungkinan hidupnya kecil. Ranti terduduk, dia mendengar itu. Tiba-tiba datang ibu tua penjual nasi, memberi semangat Ranti dan memberi sebuah jalan alternatif untuk menyembuhkan Nina. Jika Rianti mau, nenek itu memberi sebuah alamat di secari kertas kemudian pergi. Kalau ada jalan yang lain, mau coba. Itu kalau percaya. Di sisi lain, Siti dan ibu mertua malah menyalahkan Ranti atas kejadian kecelakaan Nina. Malam itu semua keluarga berkumpul membahas biaya pengobatan Nina yang sangat mahal sedangkan Ranti hanya memiliki uang 10 juta. Gita memberi saran untuk menjual rumah dan membeli rumah yang lebih kecil. Bayu dengan nada emosi tak mau jika rumahnya dijual. Tapi aku nggak terima. Desak, Mas. Kebutuhan kita bukan ini doang, kita. Sedangkan Bowo tak dapat dihubungi. Ranti kebingungan sendiri sementara Nina harus segera dioperasi. Di dalam kekalutannya Ranti teringat dengan alamat yang nenek itu berikan. Ranti langsung meluncur ke alamat tersebut. Waktu kedatangan Ranti sangat tepat yaitu Selasa Kliwon. Sembuh. Hubungan denganmu menjadi tanggung jawabnya. Menurut nenek itu malam ini adalah malam penuh kasih sayang. Ranti telah bersiap dengan gaun pengantin merah.
Sembari memotong ayam, nenek itu mengatakan setelah melakukan perjanjian itu anak MU akan sembuh dan hidupmu akan jauh lebih indah. Ritual dimulai dengan memakan hati ayam mentah, mandi bunga bercampur darah. Nenek membawa Ranti menuju ranjang berwarna merah yang dipenuhi dengan bunga kantil. Nenek itu menuntun Ranti untuk mengucapkan janji penyerahan jiwa raganya untuk jadi pengantin iblis. Raga ningsun penganten iro. Setelah janji itu selesai diucapkan, lampu mati menandakan iblis telah datang. Tudung Ranti tersingkap dan tangan hitam berkuku panjang memeluk Ranti dari belakang. Dengan diiringi lagu Jawa, Ranti menjalani malam pertamanya sebagai pengantin iblis. Pertahankan kondisi anak. Kamu harus menyiapkan kepala hati ayam pejantan. Ranti diwajibkan untuk memberi sesembahan, yaitu hati dan kepala ayam pejantan seminggu sekali ditanam di pekarangan rumah. Untuk persembahan iblis agar Nina tetap sehat. Keesokan paginya, Bayu kehilangan salah satu ayamnya yang bernama Rocky. Sesaat kemudian Ranti dan Gita datang membawa Nina pulang dalam keadaan sehat. Bahkan Nina dapat berlari-lari padahal sebelumnya Nina susah jalan karena ada cacat bawaan dan kecelakaan. Siti yang memang tak suka dengan Ranti merasa curiga secepat itu Nina sembuh. Pasti Ranti main dukun. Ranti yang mendengar ucapan Siti hanya mengacuhkannya saja. Ini pasti Mbak Ranti main dukun. Setelah hari kepulangan Nina, Ranti menjadi berperilaku aneh, suka dalam keadaan gelap, diam tak seperti biasanya. Teror horor juga mulai terjadi di rumah itu. Mulai kenapa? Dimulai dari Siti. Siti melihat Ranti tertawa-tawa melihat TV yang tidak ada gambarnya dan dalam keadaan gelap-gelapan. Siti terus saja ngoceh tapi Ranti diam saja. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Saat dibuka ternyata Ranti bersama Nina. Baru pulang jemput sekolah. Siti terkejut dan bingung siapa tadi yang nonton TV. Siti mengatakan kecurigaan terhadap keanehan Ranti kepada Gita. Ranti sekarang suka sekali mandi malam, gelap-gelapan begitu lapor Siti. Gita yang positif thinking tak menganggap ocehan Siti. Orang mandi malam aja dijadiin masalah. Tengah malam Bayu si tukang sambung ayam baru pulang, lapar, lantas meminta Siti untuk membuatkan mie instan. Saat Siti di dapur membuat mie instan, ia mendengar Ranti sedang mandi sambil tertawa-tawa. Siti tak menyia-nyiakan kesempatan epik itu. Siti langsung menghidupkan HP-nya kemudian merekam aktivitas Ranti di kamar mandi. Tontonan menarik nih buat orang-orang pasar. Siti yang menyimpan iri dengki dengan Ranti menyebarkan video itu ke orang-orang pasar, agar Ranti menjadi bahan gunjingan para pedagang pasar. Seperti yang diharapkan Siti, keesokan paginya para pedagang pasar mulai menggunjing Ranti. Bahkan Gita juga merasakan tatapan sinis para pedagang. Ranti yang mengetahui videonya telah viral di pasar, langsung mengkonfrontir Siti. Siti mengakui bahwa dia yang menyebarkan video itu. Meski tertekan dengan emosi Ranti yang membuncah tapi Siti tetap menantang Ranti dengan kata-kata yang menyebalkan. Kejadian itu menjadi tontonan seru buat para pedagang pasar, beruntung Ranti masih bisa mengontrol emosinya. Hingga Siti masih selamat. Waktu berlanjut ke malam hari, Bayu baru pulang dari kegiatannya sambung ayamnya, ia meminta Siti membuatkan mie instan karena lapar. Siti bangun. Saat Siti bangun dan ke dapur, mie sudah direbus, lalu di belakang Siti ada Ranti, tapi sikap Ranti sangat berbeda. Ranti mencelupkan tangannya ke mie yang mendidih, kodok pun masuk ke panci. Ranti mengambil kodok itu dan memakannya. Siti sampai ingin muntah melihat kelakuan Ranti itu. Siti mengganti airnya dan memasak mie kembali. Setelah mie matang, Siti membawa mie itu masuk ke kamar untuk diberi ke Bayu. Namun saat Siti membangunkan Bayu dan membuka selimut, bukannya Bayu melainkan Ranti telah tersenyum horor. Ranti langsung tancap gas mencekik Siti hingga muntah saus merah. Dan tak bisa bernafas. Tak cukup sampai di situ Ranti Siti dan mengambil jabang bayi Siti dalam kandungan. Itu sebenarnya bukan Ranti tapi iblis yang malih rupo. Alarm subuh berbunyi, Gita membangunkan Mbak Ranti untuk bersiap ke pasar. Tak lama Bayu datang baru pulang dari sambung ayamnya. Gita meminta tolong Bayu agar membangunkan Siti, tapi Siti tak ada di kamar. Pagi harinya mereka mencari keberadaan Siti yang tak diketahui. Bayu dan ibu mertua menyalahkan Ranti karena mungkin Siti marah setelah berantem di pasar dengan Ranti.
Ibu mertua berkata hilangnya Siti jangan sampai orang lain tahu, agar tak menjadi bahan gunjingan. Hantu Siti mulai menunjukkan eksistensinya untuk minta tolong. Malam hari saat Nina sedang bermain ayam-ayaman, dan mainannya masuk ke kamar mandi. Nina mengambilnya kemudian, keluar Ranti dari bak mandi dengan nada lirih dan mencekam ia berkata, Mau ikut ibu mandi? Nina lari ketakutan. Siang harinya, Ranti memotong ayam untuk sesembahan iblis dan membuang bangkai ayam itu ke lubang di mana Siti dibuang oleh iblis itu. Ranti terkejut melihat mayat Siti. Ranti lalu datang ke Mbah Dukun yang waktu itu untuk meminta tolong agar tak ada lagi keluarganya yang menjadi korban. Iblis itu akan membunuh siapapun yang menyakiti Ranti. Tidak bisa bantu lagi. Dan pernikahan itu seumur hidup tidak dapat dibatalkan. Mbah Dukun tak dapat menolong Ranti, Ranti menangis menyesali perbuatannya. Bayu si laki-laki tak berguna, meski Siti hilang ia tetap melakukan pekerjaannya sambung ayam. Ayam Bayu kalah dan mati. Bayu menguburkan ayamnya di belakang rumah. Seketika Bayu mendengar rintihan Siti menangis bersumber dari sebuah lubang. Bayu membongkar lubang itu dan menemukan mayat Siti. Bayu yang kalap langsung mengkonfrontir Ranti karena Bayu menemukan baju Ranti di lubang itu. Lagi-lagi ibu meminta agar kematian Siti dirahasiakan dan dikubur diam-diam di belakang rumah, agar tak menimbulkan kegaduhan warga. Siti dikubur di halaman belakang supaya nggak ada yang tahu. Saat Bayu menguburkan Siti, ia melihat Ranti melintas masuk ke kandang ayam. Itu bukanlah Ranti yang sesungguhnya melainkan iblis yang merasuki Ranti. Iblis itu akan membinasakan siapa saja yang menyakiti Ranti. Bayu dibuat mati dengan kedua matanya lepas dari tempatnya. Gita mendengar suara jatuhan atap, lalu ia keluar, dan melihat Bayu mengenaskan meninggal. Sedangkan Ranti ada di sana, Gita bertanya apa yang Mbak Ranti lakukan sampai Bayu mati. Tapi Ranti berlari masuk kamar dan menutup kamarnya. Ranti seperti orang yang tak lagi waras, teriak-teriak, menyakiti dirinya sendiri. Ranti telah dikuasai iblis. Gita memutuskan untuk memanggil Pak Haji untuk menyembuhkan Ranti. Tapi rupanya Pak Haji tak mampu mengeluarkan iblis itu dari tubuh Ranti. Akhirnya Bowo pulang dari melaut, Gita menceritakan semua yang telah terjadi. Ranti berubah menjadi aneh, Bowo masih tak percaya. Kemudian Bowo mengetuk pintu kamar Ranti, tapi Ranti tak mengizinkan Bowo masuk. Bowo mengkhawatirkan kondisi Ranti yang memprihatinkan. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Saatnya Ranti melakukan tanggung jawabnya sebagai istri iblis. Bowo mendengar suara berisik di kamar. Bowo mengintip dari celah-celah pintu. Ia melihat Ranti memakai gaun merah sedang bercinta dengan iblis. Karena kondisinya yang mengkhawatirkan Ranti dirantai agar tak kabur dan melakukan hal-hal aneh. Nina memberi Ranti bubur. Ranti bersikap luar biasa membuat Nina takut. Scene berpindah. Gita membawa Bowo ke rumah sakit untuk mencari ibu-ibu yang waktu itu memberi Ranti sebuah alamat. Tapi tak berhasil. Sementara Nina di rumah dengan neneknya, Nina membawakan Ranti lilin karena mati lampu dan melihat ibunya belum makan. Nina berkata kok ibu belum makan. Ada empingnya. Tidak ada empingnya, jawab Ranti. Malam itu Ranti terlepas dari ikatan rantainya dan mengakhiri hidup ibu mertuanya, sementara Nina menyelamatkan diri bersembunyi di atas plafon. Bowo dan Gita pulang, menemukan ibunya telah tiada. Ranti yang telah dikuasai iblis, menyiksa Gita dengan brutal meski Gita mencoba melawan tapi Ranti tak terkalahkan. Ranti juga menghabisi Bowo suaminya sendiri dengan mencocolkan berkali-kali gunting ke perut Bowo. Sejenak dia sadar namun kembali dikuasai iblis. Nina yang melihat ayahnya terbunuh, spontan teriak dan membuat Ranti mengetahui keberadaan Nina. Ranti menangkap Nina, beruntung Gita datang menyelamatkan Nina. Tapi Ranti mencekik Gita. Nina kemudian berkata, ibu tidak sayang kita semua. Nina lebih baik tidak punya kaki daripada melihat ibu begini. Sembari Nina membawa gunting dan menangis sedih. Ibu nggak sayang sama Nina. Nina lebih baik sakit lagi. Kata-kata Nina membuat Ranti sadar. Ranti meminta Gita membawa Nina pergi. Gita tak mau meninggalkan Ranti sendirian, tapi Ranti memaksa demi kebaikan Nina. Kemudian Ranti mengambil bensin dan menyiramkannya ke seluruh tubuh.